Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan langkah radikal yang bertujuan merombak pengelolaan badan usaha milik negara, BUMN, di Indonesia. Visi Prabowo jelas, BUMN harus dikelola dengan standar internasional untuk meningkatkan kontribusi terhadap negara. Dalam dialog bersama Chairman Forbes, Steve Forbes, di Jakarta, Prabowo mengungkapkan dua kebijakan fundamental yang sedang berjalan. Mengubah regulasi, memungkinkan ekspatriat atau warga asing memimpin perusahaan BUMN. Rasionalisasi massal, memangkas jumlah BUMN secara drastis dari sekitar 1.000 menjadi hanya sekitar 200-an. Ini adalah terobosan kebijakan yang sangat ambisius. Mari kita bedah mengapa Prabowo mengambil langkah ini dan apa dampaknya bagi lanskap bisnis Indonesia. Ekspatriat jadi bos BUMN. 1. Membuka pintu kepemimpinan asing. Prabowo secara tegas menyatakan bahwa ia telah merombak aturan untuk membuka kesempatan bagi talenta terbaik global memimpin perusahaan negara. Saya sudah mengubah regulasinya, sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat, kata Prabowo. 2. Mandat untuk Danantara. Presiden meminta Badan Pengelola Investasi, Danantara, untuk secara aktif mencari talenta terbaik dari dalam dan luar negeri untuk mengisi posisi kepemimpinan di BUMN. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membawa keahlian, etos kerja, dan standar tata kelola kelas dunia ke dalam perusahaan plat merah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Rasionalisasi BUMN dari 1.000 menjadi 200. 1. Perintah rasionalisasi massal. Prabowo telah memberikan arahan tegas kepada CEO Danantara untuk melakukan rasionalisasi jumlah BUMN. Target pemangkasan dari jumlah BUMN saat ini yang mencapai sekitar 1.000 perusahaan, targetnya adalah merasionalisasi menjadi angka yang lebih terkelola, yaitu sekitar 200, 230, atau 240 perusahaan. 2. Misi utama, peningkatan imbal hasil. Motivasi di balik pemangkasan besar-besaran ini adalah finansial dan efisiensi. Dengan jumlah yang lebih sedikit dan lebih fokus, BUMN diharapkan mampu beroperasi lebih efisien. Target kinerja. Prabowo meyakini bahwa dengan rasionalisasi, imbal hasil BUMN kepada negara yang saat ini mungkin hanya 1% atau 2%, bisa meningkat, harus meningkat. Rasionalisasi ini kemungkinan akan dilakukan melalui merger, akuisisi, dan penutupan perusahaan yang dianggap tidak efisien atau tidak strategis. Kebijakan Prabowo Subianto untuk membuka kepemimpinan BUMN bagi ekspatriat dan memangkas jumlah BUMN adalah langkah paling agresif dalam sejarah reformasi perusahaan negara di Indonesia. Jika berhasil, langkah ini berpotensi meningkatkan kualitas SDM, memperkenalkan budaya kerja dan manajemen terbaik global, meningkatkan profitabilitas. BUMN yang lebih sedikit dan efisien akan memberikan imbal hasil yang lebih besar bagi kas negara. Memperkuat Good Corporate Governance, GCG mengurangi risiko korupsi dan intervensi politik. Namun, implementasi kebijakan ini tentu akan menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi internal dan regulasi ketenagakerjaan. Menurut Anda, apakah Indonesia siap dengan CEO BUMN dari warga negara asing? Dan apakah target pemangkasan hingga 200 BUMN realistis? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai kebijakan ekonomi Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.